Oke, halo, assalamualaikum semua, selamat malam. Oh ya, perkenalkan nama saya Maida. Mungkin buat teman-teman nih yang baru bergabung atau ada yang pernah ikutan kelas sebelumnya di minggu lalu, beda wajah ya. Untuk pembawa webinar pada malam hari ini, perkenalkan nama saya Maida dan saya yang akan menemani teman-teman semua di beberapa waktu ke depan tentunya. Alhamdulillah nih kita diberi kesempatan untuk bergabung di acara webinar pada malam hari ini dengan cuaca yang cerah, malam yang bagus banget cuacanya, terang dengan sinar rembulan tentunya. Nah, pada malam hari ini juga nih teman-teman, tentunya teman-teman pasti udah tahu dong webinar pada malam hari ini mengenai apa. Boleh dibantu diramaikan untuk webinar pada malam hari ini, langsung aja di kolom chat. Malam hari ini tuh kita mau ngapain sih? Atau jangan-jangan ada yang nggak tahu nih ikut webinar pada malam hari ini? Asal masuk aja gitu. Untuk webinar pada malam hari ini adalah Pra-Canva Masterclass. Nah, tentu aja nih, relate banget nggak sih kalau ternyata konten itu untuk di era sekarang sangat-sangat penting, mulai dari untuk tentunya untuk penyebaran informasi ya. Penyebaran informasi mulai dari berita, terus juga konten-konten yang menghibur kita, dan juga tentunya senjata utama bagi para pejuang cuan tentunya. Pejuang cuan mulai dari Canva ini bisa jadi langsung jadi penghasilan ataupun menjadi alat senjata utama untuk memasarkan produk kita. Benar atau benar nggak ya? Di antara teman-teman ada nggak sih yang saat ini berjuang untuk mencari cuan atau hanya sekedar ingin memperdalam skill untuk Canva-nya sendiri atau sedang ingin mencoba Canva-nya sendiri? Ada yang mungkin masih newbie. Ini kelas ini cocok banget nih buat teman-teman. Dan sebelum kita mulai mau juga dong disapa-sapa. Ini siapa aja nih yang hadir pada malam hari ini? Ada Syafa Rozan. Halo, Assalamualaikum. Salam kenal. Dari mana nih? Syafa Rozan. Ada juga Ahmad, Andini, Aniza, Junior. Aku absen ya satu-satu. Biar kena semua aku absen. Langsung komen asal kotanya dari mana. Jangan-jangan ada yang tetanggaan atau ada yang alumni, siapa tahu kan. Ada juga Bayu Nazmudin, ada Cinta Asmara. Namanya cantik sekali. Keinget lagu Afgan kali ya. Cinta Asmara. Oh, itu Panah Asmara ya. Mohon maaf, itu Panah Asmara. Ada juga Davan, ada juga Kak Almayana, Kak Dery, Kak Faza, Kak. Wah, ini bagus sekali nih nama Zoom-nya, Gold Lion. Ada juga Muhammad Afriansawa, banyak sekali. Yang terakhir, langsung aja yang terakhir ini ada KR Ihsan ternyata. Oh, ini Tasik, Bali. Dari Bandung, sama Bandung. Bandungnya di mana nih? Cikarang Barat, Makassar hadir. Wah, Masya Allah, dari Makassar juga hadir. Ada yang dari Papua? Atau ada yang dari Aceh juga mungkin? Karena teman Zoom saya pun ada yang dari Aceh dan dari Papua kenalnya. Siapa tahu nanti suatu saat saya main ke Papua bisa main ke rumah teman-teman. Silaturahmi ya. Oke,
Oh ya, siap. Dari Malang hadir. Malang kapan ya terakhir ke Malang? Kayaknya beberapa bulan lalu nih. Kangen juga ke Malang, pengen lagi main ke Malang. Cikarang Barat. Kok tidak ada suara? Oh, oke. Kak Lili, silakan dicek dulu, pastikan untuk sistem apa audionya, audio Zoom-nya ini aktif ya. Kalau enggak, coba nanti dibantu oleh tim kami. Oh, oke. Alhamdulillah kalau sudah. Oke, tanpa berbasa-basi lagi nih teman-teman, karena mungkin aku banyak ngomongnya ngalur ngidul. Aku perkenalkan aja, mungkin ada sebagian dari teman-teman yang sudah tahu sosok yang akan mengisi webinar pada malam hari ini, ataupun teman-teman yang baru datang, yang baru masuk ke kelas ini, saya izin perkenalkan lagi aja ya. Beliau ini, aku panggilnya kakak, karena nggak beda jauh lah umurnya sama saya. Kakak yang satu ini, dia ini seorang content strategi planner dan juga Canva expert. Siapa lagi kalau bukan Aufa Husin. Assalamualaikum Kak Aufa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Kak Ovo sudah hadir juga di tengah-tengah kita, maka tanpa berbasa-basi, sekali lagi langsung saja mungkin disimak baik-baik, ataupun di sampingnya disediakan minuman dan cemilan, biar lebih asik kita belajar pada malam hari ini. Langsung saja, silakan Kak Ova diambil alih. Oke, terima kasih Meida atas pembukaannya. Jadi izin untuk perkenalan lagi. Kenalin, nama saya Muhammad Aufa, biasa dipanggil Aufa, atau bisa teman-teman juga bisa manggil saya Pau, PAU. Nah itu biasanya teman-teman kantor, teman-teman dekat itu manggilnya Pau gitu. Oke, dan tadi kan udah sapa-sapa nih sama Teh Meida ya. Jadi saya lihat juga udah lumayan banyak, ada dari Tasik, Bali, terus Bandung juga ada, Lampung juga ada, dan masih banyak tempat lainnya gitu. Saya ucapin makasih banyak atas kehadirannya, dan di sini sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu, teman-teman udah pernah menggunakan Canva nggak sih sebelumnya? Kalau misalkan udah, tulis udah di kolom komentar, kalau misalkan belum, ya tulis aja belum, kayak gitu. Oke, boleh saya minta testimoninya? Udah, nah ada yang belum ternyata. Oke, sudah. Oke, jadi yang saya lihat sekilas itu ternyata hampir semua udah pernah menggunakan Canva, atau seenggaknya sekedar mendengar aplikasi Canva, teman-teman mungkin udah pernah dengar gitu. Dan di sini saya mau sedikit menjelaskan. Di sini, oke, jadi di sini ada pertanyaan. Nanti saya jawab ya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang masih bingung, Canva itu apa sih? Canva itu buat apa sih? Secara garis besar, Canva itu untuk mengedit. Mengedit apa? Ya banyak hal. Misalkan teman-teman mau ngedit untuk Instagram, untuk story Instagram, untuk status di WhatsApp, itu bisa menggunakan Canva. Kenapa harus diedit gitu? Kenapa harus di desain sedemikian rupa? Ya tujuannya agar lebih menarik sesuai dengan tema hari ini kan ya. Nah, jadi karena di sini udah, oh ya sebelumnya berarti udah pada siap ya? Kita mulai kelas ini. Bisa kasih responnya? Oke, udah siap. Oke, mantap. Jadi
Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah ada ya tampilannya. Jadi ini adalah oke, sorry. Oke, jadi sebelum mulai, di sini saya mau mau intermezzo lagi, di mana saya sendiri sudah menggunakan Canva ini kurang lebih 3 tahun, di mana ya 3 tahun udah lumayan banyak gitu kan, banyak yang dicoba, banyak yang diuji, dan banyak ikut tren juga, yang ternyata setiap harinya, sorry, yang ternyata eh, setiap harinya desain itu berubah. Desain itu setiap harinya itu ada update-nya, dan 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 teman-teman semua pasti harus mengikuti tren agar promosi atau agar akun teman-teman itu selalu terlihat update. Dan pasti nggak pengen dong dibilang kayak, "Udah, orang ini kudet, orang ini udah ketinggalan zaman," gitu kan. Pasti nggak mau kan disebut kayak gitu. Nah, Canva itu hadir untuk menjawab itu semua, yang mana di sini saya ingin menjelaskan sedikit atau banyaknya eh, dari fitur Canva yang bisa teman-teman pakai. Nah, oke. Nah, di sini saya ulang. Jadi di kelas pra Canva Masterclass ini yaitu akan mengusung tema tentang optimasi promosi produk dengan desain konten yang menarik dan menjual. Jadi di sini akan lebih fokus ke optimasi promosi produknya. Gimana cara kita membuat konten agar lebih menarik, terus enak dipandang gitu. Kan kalau misalkan mungkin teman-teman juga udah ada yang pernah lihat kayak semua desain itu full warna kuning atau full warna merah atau full warna biru, kan nggak enak di mata gitu. Nah, di sini kita akan sedikit mengulas tentang gimana caranya mengoptimasi promosi produk sedemikian rupa agar lebih menarik dan menjual, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini saya punya beberapa bab yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang background remover, kemudian ruang negatif, yang ketiga gabungan font, yang keempat desain ala Swiss. Nah, apa sih desain ala Swiss itu? Nanti akan kita bahas sesuai dengan urutan ya. Oke, kita mulai dulu di bab yang pertama tentang background remover. Nah, background remover itu fungsinya buat apa sih? Terus kegunaannya apa sih gitu? Nah, background remover ya sesuai namanya gitu, untuk menghilangkan latar belakang sebuah objek. Nah, buat teman-teman yang masih bingung dengan istilah-istilahnya, kita sambil jalan aja. Nanti juga pasti teman-teman sedikit demi sedikit akan paham tentang tentang bahasa-bahasa yang biasanya digunakan untuk suatu desain, atau bisa dibilang bahasa desainernya lah, kayak gitu. Nah, di Canva sendiri itu ada fitur yang mana background remover ini ditawarkan, yang mana bisa diakses oleh Canva Pro. Tapi sebelum itu, tapi tenang. Jadi selain selain kan kalau misalkan yang pakai background remover itu hanya Canva Pro. Terus kalau yang Canva Free gimana ngakalinnya? Gimana supaya kita bisa bisa tetap hapus background-nya tanpa atau dengan tidak bantuan Canva Pro. Nah, saya akan buka di slide selanjutnya, yang mana
Di sini ada situs background remover yang bisa teman-teman akses secara gratis. Yang pertama itu ada remove.bg. Nah, biasanya saya juga sering mengkombinasikan remove.bg ini untuk menghapus background. Tapi setelah upgrade Canva Pro ya udah nggak kepake lagi gitu. Yang kemudian di sini ada slazer.com dan yang ketiga ada erase.bg. Nah, ketiga situs ini bisa teman-teman akses, bisa teman-teman gunakan secara gratis, dan ya mungkin kekurangannya adalah resolusinya bisa menurun, tidak 100% sesuai dengan apa yang kita mau, dan umumnya itu nggak bisa lagi di customize gitu. Jadi misalkan ada bercak-bercak, masih ada kotor, kita nggak bisa bersihin. Jadi ya udah terima jadi seperti itu, udah selesai. Nah, dari ketiga situs ini ya yang foto diupload terus di convert ke ke PNG yang nantinya bisa teman-teman download seperti itu. Nah, dan inilah kalau misalkan teman-teman pakai Canva Pro. Nah, jadi bisa dibilang Canva Pro ini dengan fitur hapus background-nya bisa hapus background foto apapun. Kalau misalkan teman-teman lihat, sebenarnya si traktor ini saya hapus background-nya pakai fitur Canva Pro, yang mana bisa kita lihat di sebelah kanan, bagian dari traktornya, itu potongannya rapih, potongannya bersih. Jadi di detail-detailnya pun tetap kelihatan. Dan asal-muasalnya kayak gimana? Ya ribet sebelah kiri nih. Yang sebelah kiri ini, itu adalah gambar aslinya. Yang ada pohon, ada tanah, ada rumput, ada daun-daun, ada bayangan. Nah, di Canva Pro ini bisa seotomatis itu yang kemudian bisa bersih seperti traktor yang bagian kanan. Ya, sesemudah itu, dan itu hanya satu klik. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat dan teman-teman sekarang pengguna Canva Pro, mungkin pernah lihat dengan simbol ini. Nah, sorry agak ngeblur ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, ada peribahasa kalau misalkan si Canva Pro ini ya just one click gitu. Untuk hapus latar belakang itu cuma satu kali klik, udah tinggal tunggu prosesnya, dan kemudian kita bisa nerima hasil yang bersih. Kalau misalkan ada yang masih ada gambar-gambar yang kurang diinginkan atau masih mau dihapus, teman-teman juga bisa customize-nya. Jadi teman-teman bisa lebih leluasa lagi untuk mengedit seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang belum percaya, emang iya sekali klik langsung langsung bersih? Emang iya sekali klik langsung langsung terlihat objeknya? Oke, kita coba sekarang. Nah, seperti biasa, ini adalah tampilan awal ketika teman-teman memasuki desktop, memasuki beranda dari Canva, yang mana ini adalah tampilan desktop yang bisa teman-teman akses melalui laptop, dan kalau misalkan melalui HP pun, itu nggak akan terlalu jauh beda, tetap ada tulisan buat desain, seperti yang di atas. Kalau untuk di desktop, teman-teman tinggal klik, kita buat asal aja, kita buat kanvasnya bebas aja, karena kita mau ngebuktiin, emang semudah itu ya kita ngehapus background di Canva gitu. Oke. Nah, ini. Kita udah punya kanvas kosong, kita cari fotonya. Foto yang rumit kira-kira apa ya? Kalau mau pembuktian kita pakai traktor lagi deh. Traktor, kita tinggal cari objeknya di traktor, terus kita cari foto, terus kita cari yang simple-simple dulu. Oke. Nah, ini udah kelihatan di teman-teman semua. Kita lihat di bagian atasnya ada awan hitam, di bagian bawahnya ada rumput. Terus hasilnya gimana gitu? Ya hasilnya bisa kita lihat, dan detail-detail di sini ya lumayan susah untuk dihapus gitu areanya.
Oke, kita klik area editnya, yang mana foto yang tadi yang kita input, kemudian klik edit. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik penghapus latar belakang. Kalau untuk yang Canva Pro bisa langsung pakai ini ya. Nah, kita tinggal tunggu beberapa saat sampai si hasilnya keluar, dan lamanya proses ini tergantung dari detailnya dan tergantung dari sinyal sebenarnya. Kalau misalkan lama, ya mungkin si desain ini atau si gambar ini banyak detailnya. Kalau misalkan nggak terlalu banyak detail tapi lama, ya mungkin dari sinyalnya, seperti itu. Nah, di sini udah muncul hasilnya. Kita tinggal terapkan, kita tunggu proses renderingnya sampai beres untuk melihat hasil detailnya. Nah, ini saya rasa udah cukup. Kita bisa lihat detailnya di sini. Nah, mungkin bisa dilihat di teman-teman semua, detail yang seperti ini, di kayak batang dari spion, gagangnya ya, terus dari area depan. Nah, detail-detail seperti area-area kosong yang kecil seperti ini masih bisa kehapus gitu. Dan area belakangnya kayak gimana? Yang tadi yang saya bilang, wah ini areanya susah nih untuk dihapus, dan ternyata aman-aman aja. Ini bisa terhapus. Nah, tapi tetap kalau misalkan yang paling susah, oke, sorry. Nah, ada bagian-bagian yang masih perlu di-adjust, perlu dihapus. Nah, cara menghapusnya gimana? Cara memperbaikinya gimana? Cara memperbaikinya, kita klik lagi, kemudian klik edit lagi, kemudian klik lagi penghapus latar belakangnya. Kita tunggu sampai prosesnya beres. Nah, di proses ini tuh teman-teman harus lihat juga, atau bisa lihat juga di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada opsi di mana teman-teman bisa menghapus atau pulihkan. Fungsinya buat apa sih? Nah, kalau menghapus, ya kita bisa menghapus background yang di sini, yang ada di yang objek kita mau edit. Nah, di area sini kita mau hapus, misalkan. Kita hapus di area ini misalkan. Wah, hilang dong. Tapi mau munculinnya lagi kayak gimana? Munculin lagi, ya kita tinggal klik yang pulihkan, kemudian pilih areanya. Nah, udah dapet nih, udah bisa kan? Di mana fitur yang untuk adjust ini sangat ngebantu buat para editor untuk foto-foto detail. Misalkan teman-teman punya foto produk yang dipotret pakai HP atau di foto pakai HP. Terus di belakangnya masih ada area-area yang berantakan, terus ada area yang kurang kurang cocok untuk dimasukin ke katalog. Bisa pakai fitur ini yang kemudian background dari objek yang teman-teman foto itu bisa dihapus atau bisa dihilangkan. Nah, mungkin untuk detailnya ya itu bisa dilakukan semandiri mungkin. Nah, kalau yang kayak gini emang cukup memakan waktu kalau misalkan kita mau hapus secara manual seperti ini. Cuman untuk fitur yang seperti ini biasanya hanya ditawarkan oleh aplikasi-aplikasi atau software yang edit yang berat atau yang harus diinstal di laptop yang memerlukan biaya sangat mahal, kemudian spek atau spesifikasi dari si komputer atau si laptopnya juga harus tinggi, yang mana ya seperti tadi saya bilang, hanya bisa digunakan di laptop atau di PC, seperti itu. Kalau di Canva, ya kita bisa pakai di HP, kita bisa pakai di tab, kita bisa pakai di PC, kita bisa pakai di laptop, di hampir semua device kita bisa pakai seperti itu. Kita bisa install si aplikasi Canva-nya. Nah, oke, di penjelasan yang Canva Pro ini
saya kira udah cukup nih untuk yang hapus background-nya. Dan ya teman-teman bisa bisa aplikasikan ini dengan seinstan mungkin. Kalau misalkan teman-teman udah terdaftar sebagai atau punya lisensi dari si Canva Pro-nya. Oh, masih perlu bukti? Oke, kita coba yang lain deh. Sama deh. Nah, ini mungkin agak susah nih, ada lumpur-lumpur, terus ada ya detail-detailnya lumayan lumayan susah gitu. Kita hapus background-nya, kita tunggu beberapa saat, apakah hasilnya akan seinstan itu. Nah, di sini juga ada detail-detail yang biasanya garis-garis atau si area-area kecil seperti apa ini gagang spionnya biasanya kehapus kalau misalkan di situs atau kita bisa upload di situs kayak gitu. Nah, ini bisa langsung pakai dan ini menurut saya udah bersih di area-area yang seperti bolong-bolong kayak gini yang harusnya kelihatan area rumput itu udah nggak kelihatan lagi gitu. Dan misalkan ya ada yang ngeganggu berarti oh ini balok balok kayu. Ya kita bisa hapus juga. Kita bisa hapus langsung beres selesai gitu kan. Terapkan. Oke. Udah tinggal ini bisa langsung dipakai gitu. Buat ke foto, buat ke jenis foto apapun. Teman-teman tinggal upload, hapus background, beres. Seperti itu. Dan di sini balik lagi ke slide. Oke, sebelum itu ada yang mau bertanya atau ada yang bingung soal hapus background? Kalau misalkan nggak ada yang komen, saya akan langsung lanjut ke bab kedua. Oke, aman ya? Nah, kita masuk ke bab kedua, yaitu ruang negatif. Apa sih yang di pikiran kita tentang ruang negatif? Ya, konotasinya emang pasti negatif juga, karena emang tulisannya negatif. Tapi sebenarnya ruang negatif ini kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin yang akhirnya bisa menampilkan, bisa menunjukkan sisi lain atau perspektif lain dari suatu objek atau suatu desain. Mau contoh? Oke, kita buktikan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ruang negatif biasanya berhubungan dengan other perspektif gitu. Jadi pandangan lain tentang yang biasa kita lihat. Jadi di mana ruang negatif adalah semacam ruang bernafas untuk semua objek di halaman atau layar. Bisa lihat sekilas di gambar yang ada di layar, di mana ini ada logo One Design. Bisa teman-teman lihat O, angka 1, dan E. Tapi kalau misalkan teman-teman ngeh atau bisa teman-teman lihat perspektif lain, teman-teman bisa melihat juga huruf N di sana. Ada yang lihat huruf N di mana? Selain yang di tulisan desain ya. Yang di angka 1, ada yang lihat angkanya? Atau ada yang nggak tahu huruf N-nya ada di mana? Oke, coba kita cek. Ada. Nah, berarti udah bisa nih, udah bisa lihat perspektif lain dari suatu desain. Oke, lihat. Oke, keren. Mas, udah bisa lihat ya. Nah, kadang kita tuh melupakan ruang negatif yang ternyata ruang negatif ini masih bisa memunculkan kesan unik. Oh, masih ada yang belum ngeh. Oke, di mana coba di mana? Oke, kita tunggu bentar. Udah ngeh? Gimana Kak Reynaldi? Oh, itu ada. Nah, baru pada ngeh kan? Nah, ada yang masih belum ngeh tentang soal posisi huruf N di mana? Oke, ada. Nah, udah ketemu ya. Nah, ruang negatif bisa dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga terlihat menarik, terlihat seperti ini apa sih? Padahal kalau misalkan buat orang-orang yang bisa lihat other perspektifnya, teman-teman bisa lihat atau bisa jelajah lagi lebih luas apa sih yang ada di desain. Nggak cuma tulisan yang kita lihat atau yang biasa atau yang orang umum lihat, tapi ada
eh, perspektif lain yang bisa kita pakai atau yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Kalau misalkan teman-teman bingung juga atau masih penasaran, mungkin pernah lihat Toblerone, logo Toblerone itu kan warna gunung ya, Toblerone tuh. Desain gunung yang kemudian sebenarnya di logo Toblerone itu ada gambar beruangnya. Kalau nggak percaya, sorry ada kucing. Kalau misalkan teman-teman nggak percaya, bisa searching nanti setelah webinar ini beres, teman-teman bisa langsung searching aja. Di situ ada logo, ada beruang di gunungnya, seperti itu. Oke, bisa teman-teman cek nanti. Kita kita harus paham manfaat atau apa sih fungsinya logo gitu. Seperti mungkin kita sekarang udah kenal yang namanya logo Apple kayak gimana sih, logo Nike gimana sih, logo Adidas kayak gimana sih, logo Honda gimana sih, logo logo apa lagi, logo jenis motor, jenis mobil, misalkan Lamborghini gimana sih, Ferrari gimana sih, kita udah kebayang, kita udah tahu dengan hanya menyebutkan nama atau menyebutkan merek, kita udah tahu atau udah kebayang logonya seperti apa. Nah, fungsinya logo itu ya logo itu sendiri merupakan unsur grafis yang meliputi gambar, huruf bergambar, simbol, dan tanda yang memiliki arti tertentu seperti itu. Yang mana peran logo dalam bisnis itu di mana dengan adanya logo mampu mencerminkan sebuah identitas. Seperti yang tadi bilang, Ferrari kita sebut misalkan, apa sih yang terlintas di kepala kita tentang logo Ferrari? Oh, kudanya. Identitas kalau misalkan yang berlogo-logo kuda, biasanya kita langsung kebayangnya ke Ferrari. Nah, disitulah fungsinya logo untuk bisnis. Jadi sebagai identitas dari perusahaan tersebut, yang biasanya ya tujuannya untuk dikenal oleh orang banyak gitu. Jadi bisa dibilang dengan logo pun kita bisa 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 apa ya, bisa menanamkan manfaat dari atau identitas dari bisnis kita seperti itu. Ya, ini adalah logo komunitas yang saya buat, Habuk. Tenang, tenang, tenang. Suara siapa dia? Sorry. Oke, kita lanjut. Di mana di sini ada kombinasi potongan. Kombinasi potongan ini ya sesuai namanya, menggabungkan beberapa elemen untuk membentuk suatu desain yang baru. Ini teman-teman udah pada nggak di sini? Ada mulut anjing dan kemudian gigi tulang. Di sini udah pada nggak? Udah pada nggak semua? Di sini udah saya tunjukin ada area mulut anjingnya, terus ada tulangnya. Dan logo yang seperti ini pun itu terkadang seorang desainer itu memikirkan banyak konsep, banyak desain yang kemudian menghasilkan suatu logo. Yang mana ya tujuannya kita harus tahu logo adalah identitas. Jadi buat teman-teman yang mikir logo mah asal aja, ya nggak bisa. Logo mah nyomot aja dari orang. Oh, nggak bisa, karena ada yang namanya hak cipta. Kita harus paham juga pentingnya hak cipta dalam suatu logo gitu. Kita nggak bisa asal-asalan buat desain. Kita nggak bisa asal-asalan buat yang namanya logo gitu. Karena kan itu melambangkan suatu identitas, sebuah identitas yang akan kita banggakan kemudian hari gitu. Oke, jadi mau kita coba buat yang simpel aja. Yang tadi one design kali ya. Kita akan buat haki, apa nih haki? Ngeh tulangnya doang. Oke, ternyata masih ada yang nggak ngeh. Oke, sorry. Ada yang nggak ngeh soal kepala anjingnya di mana. Di sini ada yang lihat kepala anjingnya yang mana, tulangnya yang mana? Bisa tulis di kolom komentar.
Mulutnya di bawah bulat. Lihat, oke, ada yang lihat, ada yang masih belum ngeh ternyata. Masih ada? Oh iya, benar, sorry. Haki, ya, hak kekayaan intelektual. Oke, siap. Makasih banyak, Kak Nur Rahman. Di atas tulang. Nah, benar banget. Ini mulut anjing, ya mungkin teman-teman bisa sekilas lihat di sini ada huruf seperti huruf W, yaitu melambangkan mulut anjingnya. Yang dimana dot atau titik kecil yang ada di tengah ini melambangkan hidung si anjingnya. Yang kemudian ya area besarnya, area gelapnya itu tulangnya. Nah, sesimpel itu, semudah itu, tapi bisa apa ya, membawakan kesan yang menarik gitu. Nggak semua orang bisa lihat logonya, keunikan dari logonya gitu. Tapi kalau orang yang ngeh atau yang bisa lihat dari perspektif lain, akan ngerasa, wih keren nih logonya gitu. Simple, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat kayak gitu. Oke, kita langsung ke halaman baru. Kita akan nyoba buat desain, yang mana desain ini tuh desain yang memanfaatkan ruang kosong. Buat gampangnya kita buat dari apa ya? Dari one design aja. Saya kepikirannya yang itu. Kita buat dari one design dulu. Kita pakai yang mana aja gampang untuk desainnya atau untuk kanvasnya, karena kita hanya untuk mencoba. Oke. Di sini udah ada kanvas kosongnya, yang kemudian kanvas kosong ini adalah ruang kosong, ruang yang bisa teman-teman explore sebanyak mungkin. Yang kemudian saya tinggal, kalau untuk di PC, oh ya, untuk shortcut bisa teman-teman pakai atau cukup klik huruf T di keyboard untuk yang di PC ya, untuk PC. Terus untuk laptop itu kalau misalkan mau nambahin teks itu cukup klik T aja. Nah, nanti dia muncul. Jadi nggak usah klik elemen yang sebelah kiri, terus tambahkan teks, ya bisa aja. Cuman kan ada yang lebih simpel, kenapa harusnya susah gitu. Kan tujuannya Canva biar kita ngedit itu lebih simpel, lebih mudah, lebih cepat. Nah, tinggal kita atur si ukurannya mau kayak gimana. Tadi kan kita udah pikiran, mau tulisannya one design. Kita ambil angka 1. Nah, kita sesuaiin lagi besarnya. Kita besarkan sesuai yang kita mau aja ya. Terus kita tulis lagi huruf besar semua ya. One. Tadi kan kita mau mencoba menghilangkan si huruf N-nya ya. Ya udah, kita hapus aja. Tinggal sisa OE. Nah, dari ini kita kecilin lagi ukurannya biar sesuai. Nah, udah kayak gini gimana? Ya, kita tinggal atur jaraknya aja. Kalau misalkan mau mudah kayak gini aja deh. Gitu. Nah, kurang misalkan. Kita sesuaiin aja. Nah, di sini udah kegambar nih, atau udah kelihatan dari ruang kosongnya yang ada di sini. Mungkin buat teman-teman yang ngeh, di sini adalah ruang kosong. Nah, ini adalah ruang kosong di antara angka 1 dan huruf E, dan angka 1 dengan huruf O. Itu ada ruang kosong. Kita bisa manfaatkan itu. Kemudian kita mau bikin huruf N. Berarti kan huruf N ada garis miring dari kiri ke bawah, dari kiri atas ke kanan bawah. Kita tambahin, kita tambahin shape aja. Kita tambahin bentuk. Mau instan nambahin bentuk kayak gimana? Kan kita mau masukin bentuk kotak ya. Kita klik aja huruf R di keyboard. Untuk di pengguna laptop, pengguna PC bisa langsung klik R aja. Langsung muncul si kotaknya atau si bentuknya, si shape-nya. Nah, habis ini tinggal kita ubah warnanya dulu. Kita ubah warnanya. Nah,
Terus kemudian kita atur. Kalau bisa ketebalan dari si shape sama hurufnya itu disamain. Ya kurang lebih sama lah, biar terlihat lebih natural. Oke, misalkan kayak gini. Nah, udah jadi. Sesimpel itu. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang belum lihat, N-nya di mana? Keterlaluan, berarti harus ngulang lagi tuh slide yang tadi. Nah, kerennya adalah ruang negatif, ya kita bisa memanfaatkan apa ya, titik atau kelemahan orang lain. Ya mungkin orang lain nggak semuanya akan ngeh tentang logo atau desain kita, tapi hanya orang-orang tertentu yang misalkan benar-benar pengen tahu tentang produk kita, ingin tahu tentang ciri khas produk kita, kemungkinan besar dia akan ngulik juga, akan ngulik apa sih nih, kenapa sih logonya ini, kenapa sih logonya cuman O 1 E gitu kan. Nah, di sana dia akan ngulik, yang kemudian dia akan kepikiran, bentar, kok ini seperti ada huruf yang ketinggalan gitu. Seperti sekilas-sekilas ada huruf yang nampak di mata, tapi kitanya sendiri belum ngeh. Yang kemudian ya terlihatlah huruf N di sini. Ya, sesimpel itu, semudah itu. Untuk dasarannya ya, untuk dasarannya semudah itu. Kalau misalkan dasar dari ruang kosong, ya kurang lebih seperti itu. Cuman untuk pengaplikasiannya, ya itu lebih banyak lagi. Tergantung dari kita pengen nguliknya seberapa jauh, seberapa banyak gitu. Font, oke, di sini ada pertanyaan, font jenis apa yang bisa buat logo seperti ini ya. Nah, kalau saya sendiri biasanya pakai Open Sans Extra. Nah, yang extra bold. Jadi dia menampilkan apa ya? Si fontnya itu tebal. Jadi bisa dipakai. Nah, benar, simple, penuh makna. Jadi si logo itu bukan hanya sekedar keren-kerenan, tapi harus ada maknanya juga. Kayak gitu. Oke, sejauh ini paham? Semoga paham, semoga bisa diterima. Nah, kita oke, siap, mantap. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oh ya, sebelum itu buat teman-teman nanti yang misalkan mau nyoba, mau share screen nih, Kang Pau misalkan, saya mau nyoba dong, saya mau langsung share screen gitu. Nanti bisa raise hand aja, tapi mungkin saya akan milih salah satu aja. Ada yang mau nyoba? Atau sekarang lagi misalkan buka laptop, mau seenggaknya bikin yang sama deh, yang huruf apa yang desain one tadi. Ada yang mau? Masih belum? Oke, nggak apa-apa. Nanti dipraktekannya setelah kelas aja, nggak apa-apa. Tapi yang penting sekarang teman-teman paham dulu konsepnya kayak gimana, terus gimana cara kombinasinya, gimana cara cari apa ya, pandangan tentang ruang kosongnya, itu udah bisa membuat hal atau membuat logo seperti itu. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya. Oke, lumayan cepat berarti kita ya. Nggak apa-apa. Oke, di sini ada gabungan font. Nah, buat apa gabungan font gitu? Ya, tujuannya ya banyak gitu. Yang pertama, dari font ini tuh kita harus tahu kombinasi terbaiknya. Kadang kan mungkin kita pernah lihat kombinasi antara font yang kita sama sekali nggak kebaca gitu. Ada yang kayak tulisan tegak sambung atau biasanya yang pengennya estetik, kan biasanya tulisannya berliuk-liuk tuh. Niatnya pengen estetik, tapi malah nggak bisa dibaca tulisannya. Nah, maka dari itu kita harus tahu ilmunya. Nah, di sini saya udah ada kutipan, pemilihan font tidak akan pernah mudah jika tidak tahu ilmunya. Ya semuanya akan lebih mudah kalau misalkan kita tahu ilmunya kan.
Sesimpel kayak kita mau nyalain kompor aja, kalau kita nggak tahu nyalanya kayak gimana, itu kompor nggak akan nyala. Ya desain pun kayak gitu. Atau pemilihan font pun ya kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak tahu ilmunya, kita asal masukin aja, ya hasilnya bakal ada, tapi apakah enak dipandang? Ya belum tentu gitu. Nah, yang pertama harus teman-teman pikirkan, yaitu tujuan kontennya buat apa? Digunakan untuk apa konten tersebut? Misalkan konten tersebut digunakan untuk promosi, misalkan brand brand pakaian, streetwear, yang biasanya kesannya kayak banyak ada tulisan, ada gambar, terus ada elemen-elemen, terus ada apa ya, ada efek-efek glitch dan lain-lain misalkan. Nah, kita harus tahu kombinasi font-nya apa sih, kombinasi yang bisa digunakannya apa sih. Nah, biasanya misalkan font yang bervolume, kan nggak enak ya kalau misalkan teman-teman bayangin sendiri deh, kita punya brand streetwear, tapi tulisannya yang tipis-tipis atau yang eh, apa ya, kayak bisa dibilang tipe font yang curly, keriting, itu akan lebih susah dibaca di apa ya, desain promosi untuk streetwear. Tapi untuk yang misalkan untuk kecantikan, untuk estetik-estetikan, itu yang font yang tipe-tipe curly, tipe keriting, itu bisa dipakai. Dan itu font itu ada dan disesuaikan. Kalau misalkan font curly ya untuk misalkan estetik, untuk font yang bold, terus untuk font yang tebal-tebal misalkan untuk yang streetwear kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu tujuan kontennya buat apa sih gitu. Misalkan untuk kecantikan ya curly bisa. Dan untuk yang misalkan untuk kesehatan, ya kesehatan kan orang nggak pengen muluk-muluk ya. Yang penting bisa kebaca tulisannya. Yang penting judulnya jelas, penjelasannya jelas. Misalkan tulisannya pakai yang agak bold judulnya, terus yang pendukungnya, teks pendukungnya itu pakai tulisan atau font yang lebih tipis supaya mendukung dari font-nya. Kemudian style design, ya nyambung sama yang obrolan tadi gitu. Style desain apa yang akan digunakan? Apakah beauty, apakah streetwear, ataukah metaverse, ataupun yang lainnya? Ya, itu sesuai atau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Desainnya mau ngambil tema seperti apa. Jadi bisa disesuaikan. Sekarang banyak kok banyak inspirasi yang bisa kita ambil dari Pinterest misalkan, terus bisa dari Instagram pun ada gitu banyak. Kemudian dari apa ya, dari Pixabay misalkan masih banyak, terus dari Unsplash misalkan banyak lah, kita bisa ngambil referensi sebanyak mungkin untuk style desain yang mau kita pakai. Dan kemudian kita bisa mengkombinasikannya dengan gambar-gambar yang ada. Nah, di sini kalau misalkan kita membahas tentang penulisan, tentang font, itu nggak akan jauh dari yang namanya tipografi. Ya, tipografi itu ya seni cetak atau tata huruf, yang kemudian yaitu adalah suatu seni dan teknik pemilihan dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang yang tersedia. Jadi gimana sih kita nata teks, kita nata tulisan itu supaya lebih enak dilihat, lebih enak dipandang, yang kemudian bisa bisa apa yang dituliskan itu terserap ke pembacanya. Pasti adanya tulisan untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Kayak gitu. Dan ya, ke poin yang tadi, ada font identity, font pendukung yang diperlukan gitu. Fontnya misalkan utamanya yang tadi, yang bold gitu kan, font utamanya yang bold, yang tebal-tebal. Tapi kita juga pengen ada keterangan-keterangan lainnya yang bisa kita pakai. Kemudian kita pakai yang namanya font pendukung. Font-font yang bisa dibilang kesannya netral, nggak terlalu berkarakter, tapi dia bisa bisa menyeimbangi
dari font utamanya. Yang kemudian ada yang namanya framing, penempatan tulisan yang mudah dibaca. Kalau misalkan teman-teman ngeh atau pernah lihat banyak tulisan berita itu penulisannya dari sebelah kiri atau rata kiri. Nah, kayak gini, kayak yang ada di layar. Itu rata kiri kebanyakan. Rata-rata rata kiri. Kenapa? Karena kebiasaan kita membaca ya dari sebelah kiri gitu. Dari sebelah kiri, jadi mata kita otomatis ngelihat kiri dulu, baru lihat kanan. Atau dari kiri dulu, swipe ke bawah, lihat ke bawah, baru ke pojok kanan atas. Nah, dari semua framing itu tuh ada aturannya, ada aturan mainnya, dan kita harus paham. Seperti sesimpel yang tadi aja. Yang utama itu kita biasanya lihat pojok kiri atas. Kemudian kalau misalkan di kanannya kosong, itu biasanya langsung swipe ke bawah atau ngelihat ke bawah ke tulisan yang ada di pojok sebelah kiri. Sweeping ke bawah sampai akhirnya beres yang ada di poster itu apa atau di feed itu apa. Ya, seperti itulah tipografi yang bisa teman-teman gunakan semaksimal mungkin. Di mana mau belajar tipografi? Banyak kok, ada di YouTube juga ada, di artikel-artikel juga banyak. Ya paling teman-teman harus meluangkan waktu lebih banyak untuk meriset lagi tipografi itu yang enak kayak gimana, terus ada yang misalkan belajar harus dari mana dulu, ya itu teman-teman bisa ngulik dan memerlukan waktu yang bisa dibilang lumayan panjang, lumayan lama untuk proses pemahamannya. Next. Nah, di sini ada aturan kombinasi huruf. Nah, buat yang pengen ngedesain, ini tuh hukumnya wajib. Wajib tahu. Kenapa? Ya, kita pengen hasil maksimal dari promosi kita. Kita pengen desain yang maksimal dengan hasil yang maksimal juga. Ya, caranya ya kita nggak boleh sepelekan yang namanya hierarki visual. Nah, di mana hierarki visual ini ya fokuskan pada bagian mana kamu menginginkan pembaca atau penonton melihat pertama kali. Kalau misalkan dari gambar yang paling atas di sini ada buy to get 30% off, terus ada free shipping, terus ada sale. Dari gambar dari ketiga kertas klip ini, mungkin teman-teman akan langsung ngehnya ke tulisan-tulisan yang bold-nya atau yang tebalnya. Oh, 30% diskon 30% nih. Terus oh ada free shipping, ada gratis pengiriman, terus ada oh ini lagi ada diskon juga, ada promo nih. Pasti teman-teman akan pandangannya akan fokus ke hal yang lebih berkarakter dari si font-nya. Dari yang tadi saya bilang, dari font utama atau font yang berkarakter kuat, itu tetap aja ada yang namanya font pendukung, yang dimana font pendukung ini ya seperti yang di tulisan buy to get, nah itu tuh font pendukungnya. Kalau enggak di on your entire order. Nah, itu tuh adalah font-font pendukung yang dimana dijelaskan di penjelasan yang bawah, kombinasikan font berkarakter dengan font yang lebih netral untuk konservatif dan konservatif untuk sebuah keseimbangan desain. Kurang contohnya ada yang di bawahnya tulisannya etan. Nah, ada yang tulisan etannya ini pakai font yang berkarakter, yang bold, terus curly, terus ada sedikit-sedikit keriting gitu kan, biar menambah kesan artistik, terus menambah kesan estetiknya, biar bisa dibilang wah ini logo nih. Gitu. Ya bisa, banyak kok di misalkan Netflix tuh kan cuma tulisan doang ya, bukan apa namanya, bukan melambangkan suatu elemen gitu atau elemen seperti gambar gitu, tapi dia fokus ke penulisannya. Netflix misalkan. Dan ya itu fungsinya font gitu. Dan di mana di sini tetap ada kombinasinya.
kombinasi dari font yang lebih netral. Tulisan Johnson ini kan netral ya, kita bisa baca segampang itu, semudah itu. Kalau misalkan kita udah tulis Ethan ya, mata kita otomatis akan mengarah ke tulisan Johnson yang ada di bawah. Dan tulisan Johnson ini kalau misalkan dibuat secara sama kayak tulisan Ethan ya bisa aja. Tapi balik lagi ke branding, ke logo. Kita mau dikenalnya sebagai apa? Sebagai Ethan aja kah? Ya nggak masalah gitu. Dan kalau misalkan teman-teman pengen lebih banyak lagi belajar gitu kan tentang typografi, ya tadi bisa buka di YouTube, bisa buka di artikel-artikel yang ada tersebar di Google. Itu ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Next. Nah, ini teman-teman harus dicatat. Yang mana kesimpulan dari peraturan hierarki visual adalah jangan ada lebih dari satu font berkarakter dalam satu halaman desain. Kenapa? Ya nantinya akan menimbulkan, ini nggak cocok nih, ini nggak pas nih tulisannya, ini fontnya nggak cocok nih. Kalau nggak, ini fontnya bagusan yang atasnya nih, atau fontnya bagusan yang bawahnya nih. Jadi akan ada muncul perdebatan di antara penonton atau di antara pembaca. Jadi kalau misalkan mau lebih penonton kita mau setuju aja sama desain kita, ya ingat aturan ini, jangan ada lebih dari satu font berkarakter dalam satu halaman. Catat ya, kalau misalkan mau screenshot lah. Next. Nah, ini adalah contohnya. Play now. Ini dari kelihatannya aja udah beda gitu. Udah beda desain, udah beda font. Yang satu itu pakai yang kesannya kotak-kotak, yang tulisan play-nya, kemudian yang tulisan now-nya itu pakai kesan yang bulat-bulat, ujung-ujungnya tuh bulat gitu. Mungkin sekilas dari teman-teman semua tuh ada yang berpikiran, bagusan font yang atas ya, bagusan tulisan font yang play-nya daripada yang now. Ada juga yang komen, bagusan font yang now-nya ya daripada yang play-nya. Nah, di situ muncul perdebatan tuh. Meskipun di bawahnya udah ada tulisan, udah ada font yang tujuannya untuk menetralkan, tapi karena fokus kita ada di font yang berkarakter ini, ya kita akan memperdebatkan hal yang sesimpel itu gitu. Ada yang bilang, wah font yang atas lebih bagus. Oh, font yang bawah kok yang lebih bagus? Kata siapa yang atas jelek? Mungkin secara lisan, misalkan teman-teman nggak ngomong, tapi dalam hati atau dalam pikiran teman-teman ada yang setuju dalam satu hal, misalkan. Ya iyalah, bagusan yang atas gitu. Bagusan yang bawah. Ya itu sesuai perspektif. Makanya ada aturan tadi. Jangan ada lebih dari satu font berkarakter dalam satu halaman. Bagusnya kayak gimana? Bagusnya ya satu font aja. Play now. Kayak gini. Kayak yang ada di layar teman-teman. Hanya ada satu pilihan, satu font yang berkarakter yang memungkinkan audiens atau penonton teman-teman tuh nggak ada debat di situ. Nggak ada mikir, desainnya fontnya jelek. Nggak ada pembanding. Jadi pakailah aturan itu. Jadi teman-teman bisa lebih enak lagi lah untuk ngedit segala macam. Jadi semua fokusnya akan ada di satu font aja. Yang kemudian tetap ada font pendukung di bawahnya. Gimana? Ada yang setuju sama saya? Lebih enak gambar yang pertama, yang play now beda font, atau play now yang satu atau yang tipe fontnya sama? Mungkin bisa tulis di kolom komentar yang sama, tipe yang font yang sama. Ada yang beda? Ada yang beda? Bisa acungkan tangan. Oh, yang kedua yang fontnya sama. Nah, berarti kan hampir dari teman-teman semua juga udah ngeh gitu. Ternyata lebih nyaman yang fontnya sama gitu. Yang bisa dibilang kalau zaman sekarang itu bilangnya apa ya? Sefrekuensi. Nah, gitu. Jadi fontnya ya jangan banyak cabangnya. Jadi biar
jadi satu tujuan, nggak bertumpuk sebelah tangan. Waduh, ini pawangnya gombal-gombal ternyata ya. Yang sanguin pengen fontnya beda. Oke, kita kita eh, kita ada ya yang namanya karakter-karakter kayak gitu pasti ada. Tapi seorang desain itu sebisa mungkin senetral mungkin. Pengennya netral gitu. Nggak boleh ada berpihak ke satu sisi, kedua sisi gitu. Ya sesuaikan sama audiensnya, sesuaikan dengan penontonnya kayak gitu. Tapi nggak salah. Di desain itu nggak ada yang salah kalau misalkan emang ada marketnya, ada yang doyan gitu. Mungkin ada dari teman-teman pernah lihat logo dari band metal atau rock yang orang awam tuh sama sekali nggak bisa baca, kayak akar-akar kayak gitu kan. Saya pun sampai sekarang belum ngeh itu pakai font apa, itu pakai tulisan jenis apa gitu. Ya pasti ada aja gitu yang pakai, atau ada yang bisa ngeh atau bisa baca gitu. Tapi ya targetnya hanya orang-orang tertentu aja gitu. Tapi tidak setuju. Iya iya benar. Oke, kita sisihkan dulu sanguins, melankolis dan lain-lainnya. Kita bahas desain dulu. Oke? Oke, jadi untuk dari hierarki dari penulisan, hierarki visual, ya seperti itu. Saya ulangi, jangan ada lebih dari satu font berkarakter dalam satu halaman. Oke, untuk menghindarkan perdebatan-perdebatan yang emang sebenarnya nggak perlu gitu. Jadi kita next ke halaman selanjutnya. Atau mau kita coba? Kita coba deh. Ada halaman Marky Chom soalnya. Kita coba pakai font. Oh ya, tadi kan saya ada bahas-bahas tentang yang curly untuk yang beauty, terus yang apa namanya, yang bold itu untuk streetwear. Kita mau buktikan sekarang. Kita pakai desain yang persegi. Oke. Pakai ukuran standar yang ada di Instagram, ukuran perseginya 1080 kali 1080 pixel. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kanvasnya udah ada. Yang kemudian nggak usah susah-susah lah. Kita cari di template aja deh. Kita cari beauty. Beauty. Nah, ini misalkan. Terus ada lagi, kita cari lagi. Nah, ini dari dua desain ini aja, kita udah bisa lihat nih. Fontnya itu merujuk dengan desain-desain yang banyak lakukannya. Terus fontnya ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, di sini ada bagian yang tebalnya, ada yang bagian tebal, ada yang bagian tipis. Ya tujuannya karena untuk menonjolkan estetik, keindahan. Jadi font-fontnya pun yang mendukung gitu. Misalkan di sini saya mau ganti fontnya, kita cari font yang curly aja, sesuai kata kunci yang biasa dipakai gitu. Nah, di sini ada banyak nih curly. Nah, yang keriting-keriting gitu. Kita pakai yang ini misalkan. Ini bisakah dipakai? Ya bisa-bisa aja gitu. Atau ini, ya disesuaikan gitu. Misalkan ada yang kurang pas, disesuaikan lagi. Kurang pas, disesuaikan lagi. Nah, misalkan ini deh. Ya, menurut saya lumayan bagus ya. Untuk beauty gitu misalkan. Kalau fontnya kurang gede, ya kita tinggal besarkan aja gitu. Disesuaikan lagi. Ya, itulah fungsinya jenis-jenis font gitu yang bisa kita pakai. Dan kalau misalkan mau memperdalam lagi jenis-jenis font tuh banyak. Ada serif, ada di sini. Oke, saya lupa. Nah, di sini banyak contohnya. Tadi ada display, terus ada curly, terus ada bold, terus ada cool, ada
sans serif, brush, dan lain-lain. Masih banyak jenis font yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kemudian di sini juga ada contoh yang kedua untuk beauty, itu tulisan beauty kosmetiknya pakai curly juga nih, gitu. Dan kalau yang beauty itu nggak jauh-jauh dari font curly gitu. Untuk yang curly, untuk yang curly nggak jauh-jauh dari desain-desain beauty atau yang estetik lah. Terus tadi yang bold, saya mau contohin yang bold deh. Tadi kan yang bold itu kesannya streetwear. Nah, di sini bisa kita lihat kesan-kesannya bold. Mana ya? Yang paling atas aja deh. Ini deh. Buat desain kaos bisa kan? Nah, ini tuh kesannya bold gitu. Kesannya tebal. Terus ditambah lagi namanya font pendukungnya untuk lebih netral. Dan kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sebelah kiri pun banyak font-font yang tebal, yang penerapannya ya untuk streetwear gitu. Nah, ini misalkan tulisan look-nya itu tebal, terus tulisan new-nya juga tebal. Terus ada yang bagian dalamnya, fill-nya itu dikosongkan, kemudian untuk efek-efek biar lebih keren lagi, itu yang dimunculkan hanya si bagian dari bordernya aja. Ya nggak masalah gitu. Dan buat teman-teman, kalau misalkan mau bikin font yang bordernya kayak gini, atau hanya border doang, kalau di Canva tuh cuman 1 klik doang. Nggak beberapa klik sih, cuman nggak usah setting apapun lagi gitu. Yang pertama, klik si font yang ingin diubah dari tadinya full fill, yang kita akan ubah ke bordernya aja. Klik si area editnya, kemudian kasih efek. Nah, klik menu efek, yang kemudian klik yang berongga. Nah, jadi dan ketebalan dari bordernya kita bisa atur, mau tebal ke angka 100, kalau mau tipis ya ke angka 0, ke arah angka 0. Nah, bisa diubah sesimpel itu, semudah itu. Kalau untuk yang buat model-model streetwear atau media atau mau mempromosikan barang dagangan ya, misalkan barang yang thrifting misalkan, kan kesan-kesannya streetwear banget gitu kebanyakan. Bisa pakai Canva lah buat ngedit-ngeditnya. Gampang kok. Oke. Nah, itu untuk desain dari Canva yang untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita balik lagi ke slide, dan ini adalah bab terakhir, yaitu tentang desain ala Swiss. Nah, kenapa dibilang desain ala Swiss? Kita akan lihat penjelasannya di sini. Desain ala Swiss itu kesannya adalah bersih, minimalis, modern. Yang mana desain Swiss ini adalah desain yang bisa dibilang paling banyak yang make atau paling populer lah. Karena kesannya simple, ya kesannya yang tadi, yang bersih, minimalis, terus modern. Yang bersih kenapa? Ya tidak menggunakan banyak elemen yang menyisakan ruang negatif, dengan menyisakan ruang negatif yang lebih luas. Jadi orang bisa berimajinasi dengan ruang kosongnya, ruang negatifnya. Wah, kayaknya itu bisa ditambahin graffiti atau bisa ditambahin apa. Itulah fungsi dari desain ala Swiss. Yang kemudian ada juga minimalis. Ya, desain Swiss itu fokusnya pada kecantikan di bawah tujuan ya. Tujuan itu tetap nomor 1. Tapi nomor 2-nya itu adalah kecantikan, estetik. Estetik kan biasanya kesan-kesannya ya simple, terus enak dipandang, warnanya bukan warna-warna yang terlalu ngejreng gitu. Kemudian modern. Modern tuh ya apa ya? Semakin minimalis semakin modern. Yang nggak ada salahnya juga dari ucapan tersebut atau dari pendapat tersebut. Yang mana biasanya modern tuh kesannya nggak jauh dari
hitam putih lah, atau yin dan yang. Ada komen lagi? Kalau kesehatan atau herbal yang cocok pakai font apa ya? Kalau yang cocok, bagusnya itu pakai font-font yang netral. Karena kan kita tujuannya untuk mengedukasi atau memberikan informasi yang bisa ditangkap langsung sama si audiens. Jadi pakai font-font kayak Montserrat, terus Nunito, coba saya tulis ya di kolom chat. Nunito, terus Montserrat, terus apa lagi ya? Terus League. Nah, itu tuh bisa digunakan. Oke, saya kirim ya. Itu adalah 3 contoh aja deh, yang biasanya paling banyak dipakai untuk biasanya di dunia kesehatan, karena nggak mau neko-neko. Yang penting yang diutamakan itu adalah isinya biasanya. Yang diutamakan itu adalah dari gambar, misalkan menggambarkan tentang apa sih si si poster tersebut atau si postingan tersebut. Nah, biasa pakai ini. Cuman kalau misalkan mau dikombinasikan, ya kita bisa bisa ulik lagi dengan font-font bold misalkan. Kita bisa kombinasikannya dengan font bold untuk produk herbal misalkan. Itu bisa pakai bold, terus misalkan kayak apa ya? Kayak keterangan yang misalkan ada di samping-samping tulisan utama, ya tambah tulisan-tulisan yang netral. Nunito, Montserrat itu sifatnya netral. Jadi itu bisa digunakan teman-teman untuk font pendukung. Kalau font yang league itu fontnya tebal, jadi itu bisa dipakai untuk font yang berkarakternya. Jadi itu bisa misalkan di font yang league itu bisa teman-teman pakai untuk penulisan misalkan herbal, apa ya, suplemen herbal misalkan. Itu bisa pakai font league. Kalau misalkan di bawahnya keterangan di bawahnya misalkan keterangannya produk herbal Cina kuno misalkan. Nah, di bawahnya bisa bisa ditulis pakai Nunito atau Montserrat. Kayak gitu. Bisa apa ya, dicoba-coba sendiri. Kalau misalkan mau expert lagi, mau belajar lagi tentang tipografinya, boleh nanti sama saya ya. Nanti saya bisa ngajarin teman-teman lebih banyak lagi. Tentunya bukan di hari ini ya, di kesempatan berikutnya. Nah, kan tadi kita udah bahas tentang modern yang kesannya nggak jauh-jauh dari hitam dan putih. Tapi ya namanya juga desain. Nggak pengen monoton gitu, nggak pengen gitu-gitu aja. Makanya desain itu desain Swiss ini nggak selalu monoton, nggak selalu monokrom. Bisa juga pakai warna-warna lain gitu. Dimana biasanya bermainlah dengan kombinasi warna-warna yang tidak biasa, yang mengejutkan tapi enak dipandang. Nah, enak dipandangnya kayak gimana? Ya bukan pakai warna-warna yang terlalu menyilaukan misalkan, bukan menggunakan warna-warna yang terlalu bertabrakan, misalkan hitam sama biru. Hitam gelap, biru juga gelap. Nggak kelihatan tuh tulisannya apa, gitu. Ya itulah aturannya, nanti akan kita bahas di kesempatan berikutnya, yang dimana ini ada contohnya, yaitu tentang atau desain dari kartu nama Baskin-Robbins. Bisa teman-teman lihat, di sana hanya ada 2 warna. Warna pink sama warna putih krim gitu. Kita warna putih aja ya, biar netral. Warna pink sama warna putih. Tapi kita harus tahu, pink-nya bukan pink yang lebay gitu, bukan pink yang terlalu ngejreng, terlalu cerah, bukan. Tapi di sini pink-nya itu pakai pink yang kesannya agak doff. Jadi
pink tapi agak gelap. Jadi kita bisa lihat si hasilnya itu membawakan kesan doff. Ada yang ngeh kalau ini tuh ternyata bukan warna yang benar-benar pink terang gitu. Pasti ada yang setuju juga. Ada juga yang enggak. Oke, paham di sini? Untuk sejauh ini untuk logo, untuk penulisan, terus untuk font, ya kita bisa mengkombinasikan semuanya. Mulai dari warna, mulai dari font, mulai dari elemen, yaitu desain itu meliputi semua hal itu. Kalau misalkan kita nggak paham dasar-dasarnya kayak gimana, gimana kita mau mengoptimasi, tapi dasarnya aja kita nggak tahu gitu. Kalau misalkan kita pengen pengen belajar kalkulus misalkan, tapi kita nggak tahu 1+1 itu sama dengan berapa, ya kita apalagi belajar kalkulus gitu, yang hitung-hitungannya udah ada akarnya, udah ada integralnya, udah apa segala macam gitu. Semuanya perlu dasar, semuanya perlu yang namanya fundamental. Fundamental desain, itu meliputi apa aja gitu, fundamental dari tipografi itu apa aja, kita harus tahu hal itu, mau nggak mau. Tapi tenang, di Canva tuh semua simple gitu, semua ada template-nya, semua ada acuannya. Jadi kita bisa pakai, kita bisa langsung gunakan. Kalau misalkan kita ngerasa kayaknya ini kita mau ganti deh, kita bisa langsung ganti gitu. Kita bisa langsung sesuaikan dengan karakter yang kita ingin bangun atau karakter yang sedang kita bangun. Gitu. Next, terus how to become an expert. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu ke teman-teman. Seberapa pentingkah belajar desain? Mungkin bisa tulis di kolom komentar. Seberapa pentingkah belajar desain? Ya mungkin ada yang bilang, nggak penting, desain mah, nanti aja belajar desain mah, toh udah ada, tinggal kopas-kopas doang, atau tinggal comot-comot dari orang lain gitu. Ada yang kayak gitu? Penting banget. Ada lagi? Penting banget. Ya, ya bener. Kita belajar desain itu penting, apalagi di zaman sekarang. Kalau misalkan zaman sekarang kayak nggak bisa desain, kayak gimana gitu. Seenggaknya buat upload story untuk manas-manasin mantan misalkan ya. Masa cuman foto cekrek biasa? Kadang kan kurang estetik, kurang enak dipandang gitu. Tapi dengan adanya desain, sesimpel atau sesederhana apapun itu akan menambah kesan yang lebih lebih wah gitu. Kesannya lebih, oh ini orang niat nih bikin konten, ini orang niat bikin story, ini orang niat nih bikin postingan. Apalagi postingan ini buat dipakai untuk promosi. Jadi kelihatan banget, oh ini orang niat banget nih buat bikin konten gitu. Ada di desain. Kalau misalkan kita pernah lihat, misalkan kita foto produk di sini ada, sorry ya, di sini ada sisir, ngeblur. Nah di sini ada sisir. Misalkan nih, kita selaku pelaku bisnis atau pelaku penjual deh, bisa nggak kita foto ini doang terus diupload ke misalkan ke marketplace? Ya bisa-bisa aja. Tapi orang yang lihat katalog kita itu bakal tertarik nggak sih? Kemungkinan besarnya enggak. Karena dari niatnya aja, ini orang nggak ada niat ya. Cuman ngambil HP, foto objek, diupload beres. Nggak kelihatan niatnya, ini orang beneran mau jualan nggak sih gitu. Mungkin teman-teman dari manapun itu pasti pernah ngerasain hal itu, mau belanja online misalkan. Misalkan lagi nyari-nyari topi, tapi fotonya tuh ya seadanya. Meskipun harganya murah, karena kan jadi kitanya ragu, nih bener nggak sih murah? Fotonya aja kayak gini gitu. Apa jangan-jangan murah, bener-bener murah banget gitu. Tapi ada yang harga topinya sama,
tapi desainnya berbeda atau bisa dibilang fotonya itu didesain dulu, dikonsep dulu, dan kemudian lebih banyak narik orang karena orang tersebut mikir, "Wih, ini orang niat nih bikin konten, ini orang diedit dulu nih niat." Jadi kayaknya bener nggak main-main nih gitu, nggak cuman asal jepret, upload, nggak kayak gitu. Tapi eh, dari semuanya dia mengkonsep dulu, punya identitas, punya logo, punya ciri khas warna misalkan, dan disitulah pentingnya kita belajar desain. Kalau misalkan kita mau memaksimalkan promosi, konten promosi, tapi kitanya sendiri nggak bisa desain, ya nggak apa-apa sih. Cuman teman-teman kalau misalkan di sekarang, mungkin teman-teman harus rekrut tim desain sendiri. Yang biasanya tim desain itu harganya lumayan tinggi, karena emang kebutuhan sekarang di zaman ini itu banyak banget. Bahkan hampir setiap perusahaan itu orang-orang yang paling dicari itu ya orang-orang desain. Karena sekarang tuh kalau misalkan nggak ada desain, ya nggak ada promosi. Nggak ada desain, ya nggak ada konversi ujung-ujungnya. Kalau nggak ada desain, ya kita mau jualannya gimana gitu. Kita mau narik masanya kayak gimana. Makanya desain itu penting. Tahu-tahu dasarnya juga, ya lebih penting lagi gitu. Kalau misalkan kita mau belajar dari awal, ya bisa aja tinggal buka Google, tinggal buka apa. Tapi kita nggak pernah tahu kalau misalkan sendiri itu kita bakal lebih apa ya, lebih males. Saya sendiri pun kalau misalkan belajarnya sendiri atau cuman buka-buka doang, ya niat awalnya sih nonton tutorial, tapi baru 1 menit udah, apa sih nih ujung-ujungnya kayak gimana? Di-skip prosesnya, langsung lihat ujungnya. Padahal prosesnya itu ada di tengah-tengah. Nah, banyak orang tuh kayak gitu karena ya kita nggak punya komunitasnya, kita nggak punya kelasnya, terus ya siapa sih yang mau ngarahin kita gitu, ngedesain. Kalau misalkan di sekolah, oke, ada guru, kita bisa tanya ke guru gitu. Cuman kalau misalkan sekarang, misalkan teman-teman ada yang udah lulus, terus udah ada yang mulai bisnis sendiri bahkan, teman-teman mau belajar kemana gitu? Ya di YouTube ya seperti saya tadi bilang gitu, banyak di sana tuh di YouTube tuh banyak, banyak banget. Mau cari apapun bisa dibilang ada lah, mau cari tutorial apapun ada lah. Tapi di YouTube tuh nggak bisa semuanya ada juga gitu. Misalkan nggak ada komunitasnya, nggak ada lingkungan pendukungnya, ya kita terpacu karena ada orang di sekitar kita. Ada orang pernah ngerasain kayak gini, eee, orang di depan kita nguap, terus kita ikut nguap. Ada yang pernah ngerasain atau pernah ngalamin? Mungkin dari teman-teman semua, hampir semua pernah ngalamin hal itu. Yang depan nguap, terus kita nguap. Ya, itu ada sangkut pautnya gitu. Semuanya berkaitan dengan lingkungan. Maka dari itu, dari desain pun, dari kita belajar desain pun ya kita perlu yang namanya lingkungan yang mendukung gitu. Yang kemudian eh, saya bekerja sama dengan eh, Sejuta Pengusaha, DCT, terus dengan pribadi-pribadi yang sangat luar biasa. Saya bekerja sama dengan mereka semua yang kemudian meluncurkan yang namanya Intermediate Canva Masterclass. Ini buat apa sih gitu? Ya buat tadi yang pernah bilang, ya Canva, ya desain itu penting gitu. Ya kelas kelas desain itu penting karena kita mau belajar dan karena kita mau punya komunitasnya. Kita pengen bisa tanya jawab, kita pengen bisa memanfaatkan segala jenis keunggulannya yang hanya bisa kita dapat ketika kita memasuki suatu kelas, memasuki suatu lingkungan. Kalau misalkan kita otodidak, ya sok mangga gitu. Tapi ya teman-teman harus ngulik dari mana, ya itu terserah teman-teman. Namanya juga otodidak. Langkah-langkahnya ya sesuai teman-teman mau aja gitu. Kalau misalkan nanya pusing, ya pusing sendiri.
Misalkan mumet ya mumet sendiri gitu. Stres ya apalagi, stres ya sendiri. Kayak lagu siapa ya? Masak-masak sendiri, terus cuci baju sendiri, ya kayak gitulah, nggak jauh-jauh beda gitu. Kalau misalkan otodidak tuh. Bukan berarti nggak bisa, tapi dengan adanya kelas ya bisa lebih efisien kita belajar. Yang kemudian di sini saya mau ngenalin yang namanya program intermediate Canva Masterclass, di mana di sini kita akan belajar banyak hal. Gak percaya? Kita buka landing page-nya. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini Canva Masterclass yang mana di sini tuh akan membahas tentang bongkar rahasia belajar kilat jago desain Canva tanpa perlu menguasai skill editing sebelumnya. Jadi teman-teman yang punya alasan, ya saya nggak bisa ngedit dari awal, saya nggak bisa ngedit sama sekali, saya nggak ada basic ngedit sama sekali. Terus dengan adanya ini, ya saya rasa udah hilang tuh alasan itu, udah nggak ada alasan lagi tuh teman-teman buat ngelak gitu. Terus apa yang bisa teman-teman dapat di sini? Ya sebelum teman-teman dapat suatu hal, ya pasti ada masalah dulu gitu. Ya masalahnya ada di sini. Nanti ada tim yang mengirimkan LP-nya ke teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa baca di sana. Yang kemudian di sini, oh ya, nanti akan ketemu lagi dengan saya di kelas selanjutnya. Yang kemudian di sini ada beberapa jenis desain atau desain yang diedit dengan Canva. Mau itu poster webinar, terus konten promosi, misalkan ini saya ngambil yang streetwear gitu. Kemudian banner YouTube, konten promosi, ini belum keedit kayaknya. Di sini tuh yang misalkan foto studio. Kalau misalkan teman-teman ada yang ngira, nih yang sebelah kiri, misalkan teman-teman ngira pakai foto studio, saya jamin 100% yang foto studio itu cuman kemasannya doang. Sisa-sisanya nih efek kayak cabe, terus saus-sausnya, itu tuh semuanya pakai elemen yang ada di Canva. Pengen buat kayak gini? Ya ini yang bisa saya tawarkan ke teman-teman semua. Teman-teman di mana saya menawarkan intermediate Canva Masterclass. 50.000. Kalau misalkan ada yang bilang, "Ah, mahal." Oke, boleh mahal. Tapi mahal sama dibandingnya sama apa dulu gitu. Coba teman-teman cari bandingin kelas Canva yang dapat benefit segini banyak dengan harga 50.000 aja. Saya yakin susah. Yakin banget, hampir yakin banget pasti susah. Apalagi di sini benefitnya nih, mau saya bacakan atau teman-teman lihat, mau teman-teman screenshot, silakan aja. Tapi di sini yang saya tekankan adalah kita ada diskusinya, terus kita ada praktiknya, terus kita bisa tahu kata kunci yang banyak orang pakai itu biasanya apa sih gitu. Terus desain fundamental yang tadi saya bilang, kita mau jadi jagoan, tapi kita nggak tahu dasarnya, ya mau kayak gimana gitu, susah gitu. Dan kalau misalkan di sini teman-teman bisa dapat ini semua sepaket. Terus pemahaman identitas warna yang tadi saya bilang, ada yang monokrom, terus ada yang warna pink tapi doff, yang kesannya bukan benar-benar ke arah feminin gitu, tapi bisa juga dikombinasiin untuk hal-hal yang lebih bisa dibilang lebih keren lagi. Terus ada layer to layer editing. Ya layer to layer editing ini dipakai untuk misalkan nih ngedit yang foto yang di sini yang saya tampilkan, yang sebelah kiri itu menggunakan layer to layer gitu. Jadi di sini banyak layer, dan kalau misalkan kita nggak tahu dasarnya, kita nggak tahu penyocokan atau penyesuaiannya, ya jadinya nggak akan semenarik itu gitu, nggak akan enak dipandang. Kemudian dasar-dasar tipografi, yang tadi itu cuman 1%-nya mungkin, 1%, 2%.
dari eh, tipografi. Tipografi itu luas banget, banyak banget, yang kemudian ada juga yang lumayan mahal sebenarnya ada di ilmu neurowarnanya. Neurowarnanya fungsinya buat apa sih? Fungsinya ya kita bisa mainin emosional seseorang. Kalau misalkan nih teman-teman kalau misalkan si logo brand makanan itu hampir nggak ada yang pakai warna biru. Kebanyakan pakai warna merah sama kuning. Kenapa? Itu tuh kesan kesan kedua warna itu bisa menstimulasi otak kita yang kemudian eh, membuat perut kita lapar. Nah, pentingnya belajar neurowarna itu di sana. Kita bisa tahu karakteristik dari setiap warna, penggunaannya, penerapannya kayak kemana aja, kita bisa tahu. Misalkan target teman-teman, tadi ada yang bahas tentang herbal. Herbal tuh kesannya apa sih? Kesannya gimana sih? Apakah pakai warna biru? Ya bisa aja sih. Cuman kalau herbal itu kan biasanya emang dari alam. Dari alam umumnya warna hijau. Oh ternyata emang yang paling cocok untuk herbal tuh ya warna hijau. Kombinasinya dengan apa? Nah kombinasinya juga belajar di neurowarna juga. Kita bisa tahu kombinasi warna hijau tuh bagusnya sama apa sih? Apakah sama warna pink, warna hitam, warna putih, warna kuning? Ya kita akan belajar itu di sini gitu. Dan untuk sebagai bukti teman-teman udah pernah ikut kelas intermediate Canva master class-nya, ya teman-teman bisa dapat yang namanya sertifikat kelas. Nanti akan dikirim linknya. Kalau misalkan buat teman-teman yang mau, akan saya kirim linknya. Tapi sebelum itu, saya mau kenalin roadmap-nya di sini. Sekilas aja, sekilas dari roadmap-nya. Roadmap dari intermediate Canva class ini, Canva master class ini, pendaftarannya akan dibuka mulai dari hari ini sampai dengan 2 Januari. Oke, ingat ya. Hari ini, tanggal 23 Desember, sampai dengan 2 Januari. Masih lama kok. Mau ngumpulin dulu uangnya? Nggak apa-apa. Mau minjem dulu ke teman? Ya nggak apa-apa gitu. Tapi, balik lagi. Teman-teman nih butuh nggak sih belajar desain? Belajar belajar desain ini penting nggak sih buat buat promosi? Ya itu balik lagi ke teman-teman gitu. Kalau misalkan ngerasa butuh, ngerasa perlu, ya daftar. Kalau misalkan enggak, saya mau otodidak aja. Saya mau ngulik sendiri. Yang lama-lama malas sendiri gitu. Karena nggak ada temen. Tapi kalau di sini tuh, karena kita barengan, terus ada mentor-mentor juga yang nanti ngebimbing, kita bisa tahu, oh progres kita tuh ternyata nggak paham di sini ya. Kita bisa dievaluasi juga, karena setelah alur ini, registrasi, konfirmasi, gabung grup, panduan kelas, jadi semua apa yang kita lakukan itu ada panduannya. Terus ada akses Google Classroom-nya. Jadi nanti kita bisa meeting di sana, kita bisa tanya jawab di sana. Kemudian ada games nih. Ya gamesnya buat apa sih? Ya kayak kuis-kuis aja, kuis-kuis berhadiah. Ya tapi nggak berhadiah sih kalau ini ya. Kayak kita ingin nilai seberapa jauh sih kenal desain gitu. Ya nanti ada di Happy Games-nya. Terus ada kelas utamanya nih, di kelas pertama, di minggu pertama, di tanggal 6 Januari nih. Di sini tuh bukan hanya materi yang dipaparkan, tapi teman-teman juga pengen yang, oh saya pengen nyoba nih ngedit sendiri, tapi saya juga pengen langsung dimentorin, saya pengen langsung tanya jawab, apakah ini bisa dipakai atau enggak, apakah ini cocok atau enggak. Dan di sana kita bisa minta pendapat orang-orang yang ada atau yang tergabung di kelas itu juga. Menurut teman-teman gimana nih desainnya? Bagus nggak? Desainer itu harus paham yang namanya kritik dan koreksi. Kalau misalkan teman-teman nggak mau dikoreksi, nggak mau dikasih masukan, ya susah gitu. Karena dengan adanya kritik, koreksi, kita akan lebih tahu, oh ternyata desain kita tuh kurangnya di sini ya. Ternyata audiens kita tuh sukanya menggunakan font ini ya, menggunakan warna ini ya, menggunakan kombinasi font
berkarakternya ini ya, gitu. Jadi kita bisa tahu itu semua dan kita bisa belajar itu semua secara langsung. Kemudian ada tugas pengembangan. Dibuat apa sih tugas pengembangan? Udah kayak kuliah aja, udah kayak sekolah aja gitu. Ya tugas ini tuh ya tujuannya untuk ngembangin dari skill yang ada. Teman-teman udah dikasih materi nih, udah dapat materinya, tapi nggak diterapin. Ya buat apa? Apapun yang nggak diterapin itu pasti bakal lupa. Apapun yang dilakukan berulang-ulang kali itu pasti akan ingat. Segak mau kita ingat pun, kalau misalkan kita melakukan hal tersebut berulang kali, itu pasti akan ada nempelnya juga gitu. Nah, di sini tuh fungsinya ada komunitas tuh itu. Kita akan terpacu sama orang di grup itu. Misalkan nih orang orang ini udah ngirim ini nih, udah ngirim apa namanya, tugasnya nih. Wah, saya belum ngapa-ngapain gitu. Harusnya teman-teman tuh nggak minder di sana, tapi harusnya teman-teman sadar kalau misalkan, oh ternyata bikin konten itu ya cepet sih, tapi kalau ada kemauan. Kalau teman-temannya mau cepet ya bisa cepet gitu. Kalau misalkan mau lama ya berarti itu mah kemungkinan besarnya dari teman-temannya juga yang ngehambat, kayak gitu. Dan ujung-ujungnya adalah di 16 Januari. Jadi di kelas keduanya itu akan lebih dipadatkan lagi dan kita akan pengerjaannya kita belajar untuk merasa adanya deadline. Kita akan ngerasa, wah, kita cuma punya waktu eh, dari materi, terus dari kelas, terus dari tugas, itu harus beres dalam waktu 3 hari. Ya kita belajar di situ, kita belajar untuk memaksimalkan waktu di sana. Kayak gitu. Jadi seorang desainer tuh nggak jauh-jauh dari manfaatin waktu semaksimal mungkin. Kemudian ya terakhir memperoleh sertifikat bukti bahwa teman-teman pernah mengikuti kelas ini. Yang kemudian ya begitu, teman-teman bisa masuk, bisa bergabung di kelas yang saya dan tim rancang sedemikian rupa biar teman-teman juga paham gimana pentingnya membuat desain. Oke, sebelum 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 itu ada yang tertarik atau pengen bayar sekarang, pengen ikut sekarang? Karena untuk batch pertama itu terbatas. Karena kan nggak mungkin nih 200 orang langsung masuk ke satu kelas. Ya bisa-bisa aja, tapi nggak akan intens gitu. Tapi kalau misalkan kita dibatasin, ya kita juga bisa belajar lebih maksimal. Semakin dikit kan perhatian ke orangnya makin fokus. Dan begitulah sistem kerjanya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau, ya siapa cepat dia dapat. Karena ini dibuka baru hanya satu batch. Satu gelombang aja. Kalau misalkan teman-teman mau, ya ingat ya, di sini tuh nggak kenal umur. Mau teman-teman masih muda, terus sibuk lah, tenang. Di sini tuh nggak ada alasan. Karena di kelas ini pun teman-teman akan dikasih rekamannya untuk durasi waktu 3 hari. Jadi teman-teman bisa nonton itu selama 2 hari, mau diulang-ulang kayak mau apa kayak terserah gitu. Dan dan itu kemudian akan ditutup di setelah hari ketiga, yang dimana ya teman-teman nanti di sana harus lebih banyak expert lagi, banyak ngolah lagi, yang nantinya teman-teman bisa mandiri untuk membuat desain. Gimana? Ada yang tertarik? Wah, ternyata udah ada nih. Ada yang mau ikut kelas dapat Canva Pro-nya, Kak? Nah, itu belum, kita belum ada. Nanti kita akan publish di kesempatan berikutnya. Kalau misalkan ada, saya yakin harganya juga terjangkau. Terjangkau, benar-benar terjangkau. Kalau teman-teman pengen tahu harga Canva Pro yang asli berapa, bisa buka Canva-nya sendiri, karena harganya, wow, harganya mahal. Oke, saya coba buka. Nih,
ini adalah tampilan Canva dan untuk harganya. Nah, di sini Canva Pro 769.000. Nah, ada pertanyaan nih, harga yang Canva Pro-nya ada harga khusus peserta kelas atau enggak? Ya, nanti akan ada penawaran menarik untuk teman-teman yang mau daftar yang daftar kelas, kemudian ingin beli akses Canva Pro-nya juga. Kayak gitu. Jadi teman-teman dapat diskon yang menarik banget. Karena di sini teman-teman bisa lihat fiturnya banyak banget, ada 100 juta foto lebih. Bukan foto doang gitu kan. Ada video, ada audio, ada grafis premium dan masih banyak lagi keunggulannya. Kalau teman-teman penasaran, ya langsung aja deh buka. Terus apa bedanya sama yang di luar sana gitu, misalkan akses Canva Pro-nya. Ya, saya pernah lihat yang 2000-an, harga Canva Pro 2000. Wah, itu mereka nipu apa gimana tuh? Setahu saya yang benar-benar ngasih pelayanan tuh ya nggak semurah itu. Tapi nggak, kalau di sini tuh nggak akan semahal ini juga, nggak akan semahal 769.000 juga. Akan jauh lebih murah. Pokoknya teman-teman kalau yang mau bisa langsung daftar aja Canva Masterclass-nya, yang nanti bisa ditanyakan langsung ke admin yang bersangkutan untuk akses Canva Pro-nya. Seperti itu buat teman-teman semua. Jadi saya kembalikan ke Teh Meida. Apakah ada di sana? Ada dong, pastinya. Selalu menyimak Oke, dari awal saya sampai tutup akhir. screen-nya. Oke, teman-teman. Wah, alhamdulillah nih banyak banget ilmu yang kita dapat pada malam hari ini, terutama buat teman-teman yang baru mengenal Canva Pro, yang bisa dibilang mungkin newbie, dan juga mungkin ada teman-teman yang ingin mencari ilmu lebih supaya skillnya upgrade nih. Oke, boleh kita adain sesi tanya jawab ya, Kak? Langsung. Tadi tanya jawab kan sambil jalan. Kalau misalkan sekarang mau ada yang ditanyain lagi ya nggak apa-apa, sok aja. Takutnya ada yang baru ada pertanyaan di otaknya gitu. Boleh. Di pikirannya. Boleh nih, langsung aja. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan mengenai pemaparan materi yang tadi Kak Alfa sudah sampaikan, boleh banget nih. Saya rasa atau semuanya udah paham, atau mau nanti langsung aja di kelas untuk nanya-nanyanya, mungkin nanti ternyata besok nih, baru keingetan, baru mau nanya ini, biasanya gitu ya. Ya, benar banget. Kebanyakan orang Indonesia tuh ini, setelah belajar atau ini ternyata beberapa saat kemudian, iya kenapa nggak nanya tadi ya, baru keingetan nih mau nanya ini. Oke. Nah, Kak Maida ada yang nanya cara daftarnya gimana gitu. ya. Mau Teh Meida atau saya nih yang jelasin? Kayak Teh Meida dulu deh. Boleh aku ya, jangan semua job aku di ini ya, boleh. Oke, untuk cara daftarnya itu mudah banget. Aku langsung kirim aja linknya sebentar ya. Oke. Baik. Nah, coba teman-teman cek di bagian kolom chat, itu aku udah ngirimin link WA admin. Nah, jadi teman-teman yang mau nanya seputar program kelasnya, itu boleh langsung klik linknya, nanti akan langsung terhubung dengan WA adminnya. Boleh kita tunggu untuk beberapa saat biar teman-teman minimal ngepek lah. Siapa tahu ada yang lupa gitu, mau nanya-nanya langsung ke admin, langsung aja minimal ngepek dulu aja biar tahu nomornya, biar nanti bisa langsung dihubungi juga kalau misalnya
selesai kelas, biar nggak lupa. Kita kasih waktu 5 detik ya. Langsung ngeklik linknya, biar tahu nomornya yang mana, biar di-save juga gitu. Hitungan mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, balik ke laptop. Jadi teman-teman milih mana nih? Suka yang otodidak atau bareng-bareng di community? Plus minus ya. Kalau misalnya aku lebih senang di community. Karena apa? Kalau misalnya udah masuk ke kelas itu jadwalnya sudah ada, pelajarannya kurikulumnya teratur, sudah ada. Kita mulai dari awal tuh mau belajar apa, besoknya apa, itu sudah terencana. Nah, minusnya itu kalau misalnya yang individu ya, minusnya itu kita kalau nyari ilmu materi tuh bingung mau nyarinya kemana, dan juga pasti bingung antara mau memperdalam dulu ilmu yang mana nih, A, B, atau C. Itu bakal, menurut aku pribadi ya, bakal ngebuang banyak waktu gitu. Dan benar kata Kak Alfa tadi, kalau pusing-pusing sendiri, ruwet, apa ya, pusing-pusing sendiri, stres sendiri gitu ya, intinya. Nah, dipastikan juga lagi nih, kalau misalnya teman-teman yang ingin ikut program kelasnya, walaupun durasinya panjang, tapi batch pertama ini aku batasi kuotanya hanya 30 orang pertama aja. 30 orang pertama aja. Jadi siapa cepat dia dapat. Kalau misalnya kelasnya udah full 30 orang, ya mohon maaf ya teman-teman, ditunggu untuk batch selanjutnya. Dan untuk batch selanjutnya kapan? Saya juga belum tahu, bisa lama mungkin atau benar-benar eksklusif tidak dalam waktu dekat. Jadi teman-teman langsung aja masuk ke gelombang pertama kelas ini. Dan untuk harga 50.000 itu lumayan, benar-benar, bukan lumayan lagi, benar-benar worth it banget. Coba deh cek di zaman sekarang untuk kelas Canva harga 50.000 dengan kurikulum yang banyak, benefit yang banyak, sebanyak-banyak itu di mana lagi? Ya, aku sih pernah ya searching juga untuk kelas-kelas Canva, nggak selengkap ini, tapi harganya ya lumayan lah ya, bisa sampai 200, 150, 250 ke atas gitu. Jadi benar-benar worth it lah untuk teman-teman yang mau belajar bareng, nge-upgrade skill juga, siapa tahu dengan skill yang sudah ada yang dihasilkan dari kelas ini itu bisa menjadi modal teman-teman, misalnya ngebangun bisnis, ngebangun konten, atau ngebangun personal branding untuk menjadi desainer, ataupun menghasilkan karya langsung dan mendapatkan untung dari hasil desainnya, itu bisa banget. Apalagi sekarang zamannya canggih ya, kita bisa juga nih kalau menghasilkan karya hanya dari Canva, itu dibayar dengan dolar, itu bisa banget. Nah teman-teman, jadi balik lagi, takutnya ini ke tenggelam. Bentar, linknya aku share lagi. Nah, linknya aku share lagi nih teman-teman. Buat teman-teman yang belum minimal nge-pay, biar nge-save dulu aja nomornya, nggak apa-apa. Itu biar bisa ngubungin kita setelah webinar nanti tentunya. Dan untuk kelasnya, sebenarnya kelasnya sudah dijabarkan secara rinci mulai dari pendaftaran dan nanti kelas dibuka bulan depan tentunya. Mungkin itu saja sih ya teman-teman, karena tidak ada pertanyaan lagi. Oh Kak, ini nggak ada sertifikatnya ya?
sertifikatnya untuk kelasnya ada teman-teman ada. Nanti setelah kelas nanti dapat sertifikat akan dibagikan. Kak, Instagram resminya apa? Instagram mana nih yang mau ditanya? Instagram Kak Alfa-nya. Langsung udah habis dari webinar ini, banyak fans nih, Kak. Oh, fokusin, cari aja Instagramnya. Oh ya, teman-teman jangan lupa juga ya, share juga pengalaman teman-teman ikut kelas webinar pada malam hari ini, supaya teman-teman yang lain juga ikut bergabung di next webinar nanti, biar kita belajar bersama-sama dan sukses bersama-sama. Dan aku juga mau minta izin buat teman-teman on cam dong, kita mau foto bareng, boleh? Boleh kita foto bareng dulu? Boleh di on cam kameranya? Boleh teman-teman di on cam dulu kameranya? Atau ada yang lagi di jalan juga nggak apa-apa. Di on cam, ayo di on cam, kita foto bareng. Walaupun udah malam, tetap saya percaya teman-teman yang hadir pada webinar malam hari ini itu cantik dan ganteng kok. Malu saya. Oke. Sebentar ya. Sebentar. Oh, boleh dari saya? Oh ya, boleh. Oke, siap. Komando dari saya. Teman-teman senyum ke ya, kamera. Senyum. 1, Senyum paling indah. 2, 3. Lagi. Oke. Iya, lagi ya. Wah, itu sampai ada yang foto bareng gitu ya. Mantap. 1, oke. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke. Sekali lagi Kak, pulang afdol kalau nggak 3 kali. Oke, boleh. Boleh ya, sekali lagi. Yuk. Boleh. 1, 2, 3. Oke, siap, mantap. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga Kak Fau yang sudah mengisi webinar pada malam hari ini. Wah, ilmunya benar-benar kalau kata orang ini mah daging banget gitu ya. Aku udah lama nggak dengar orang ngomong itu, ilmunya tuh daging banget gitu. Jangan lupa juga buat teman-teman di-share ke sosial medianya, kesenangan kelas pada malam hari ini tentunya. Ditunggu untuk balasan chatnya ya teman-teman. Ini udah banyak juga yang ngechat, soalnya aku juga yang balas chat ke teman-teman juga. Ditunggu ya habis webinar. Oke. Mungkin ada sepatah dua patah lagi untuk penutup dari Kapok. Cukup. Oke. Semua. Baik. Kalau begitu, saya Anissa Meida mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kata yang kurang mengenakan atau kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga sehat selalu, jaga selalu kesehatan, dan kita berjumpa lagi di webinar berikutnya. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Happy weekend, happy akhir tahun. Selamat jalan-jalan yang punya agenda khusus.